Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku sebagai moderator kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai peran guru vokasi dalam menanamkan green skill kepada peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Oke, kita lanjut aja. Sebelum kita memulai ke pembahasan utama, di sini ada beberapa kelompok saya dari anggota kelompok 7 ya. Pertama adalah saya sendiri sebagai Iqbal Maulana Yusuf dengan NIM 2400973. Kemudian ada Rifda Rahma Salitsa dengan NIM 2403123 dan ada Jaskia Dwi Hafifah dengan NIM 2405911. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, aku bakal membacakan table of content apa aja sih yang bakal kita bahas dalam PPT kali ini. Nah, yang pertama adalah latar belakang, kemudian permasalahan utama, kemudian tujuan penelitian, lanjut ke pengertian green skill, kemudian peran guru vokasi dalam green skill, lanjut ke kendala guru dalam implementasi green skill, lalu lanjut ke pentingnya project based learning atau PJBL, kemudian contoh proyek PJBL berbasis green skill, kemudian media pembelajaran pendukung green skill, lalu temuan meta analisis, kemudian kesimpulan, lalu rekomendasi, dan diakhiri dengan penutup. Nah, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu latar belakang. Oke, jadi latar belakang yang kami ambil dalam pembuatan ini adalah bahwa industri global kini bergerak menuju keberlanjutan atau bisa dibilang sustainability. Jadi sekarang itu dunia kerja itu sedang bergerak menuju arah di mana mereka itu ya ingin terus update gitu. Nah, jadi dunia kerja itu sekarang itu tidak hanya membutuhkan seseorang yang jago dalam bidang soft skill-nya, tapi dunia kerja juga soft skill dan hard skill, tapi dunia kerja juga membutuhkan seseorang yang jago dalam bidang hard skill dan juga mereka itu mengerti tentang green skill. Nah, green skill itu merupakan kemampuan bekerja secara bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, namun di Indonesia ini pendidikan vokasi sangat diperlukan. Jadi pendidikan vokasi ini tuh merupakan sebuah peranan penting bagi orang-orang yang ada di Indonesia karena dalam pendidikan ini tuh kita harus menciptakan sebuah lulusan yang siap menghadapi industri hijau atau green skill economy, green economy. Nah, namun dalam penelitian ini ada beberapa hal yang ditunjukkan, yaitu pengetahuan guru tentang green skill ini tuh masih terbatas. Nah, kenapa masih terbatas? Karena di Indonesia pengetahuan guru itu hanya sebatas hal dasarnya saja. Mereka hanya fokus pada isu-isu lingkungan yang sederhana dan itu kurang cukup untuk memenuhi dan membuat sebuah lulusan yang siap menghadapi industri hijau. Nah, yang kedua itu ada kurikulum dan fasilitas hijau yang belum optimal mendukung pembelajaran. Jadi benar ya bahwa kurikulum dan fasilitas yang ada di yang kami teliti ini menunjukkan bahwa kurikulum di Indonesia itu masih sangat kurang dan belum sepenuhnya bagus dalam mendukung pembelajaran yang ada. Maka dari itu kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pada bagian ini kami ingin menjelaskan latar permasalahan utama yang melandasi penelitian kami, yaitu permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari perubahan besar arah industri global, yang saat ini industri tidak lagi hanya menuntut tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis atau hard skills, tetapi juga tenaga kerja yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Konsep ini dikenal dengan istilah green skills, yaitu keterampilan yang memungkinkan seseorang bekerja secara efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan vokasi memiliki posisi yang sangat strategis karena lulusan vokasi dipersiapkan langsung untuk masuk ke dunia industri. Namun permasalahannya adalah integrasi green skill ini yang dalam pembelajaran vokasi belum berjalan secara optimal. Nah, permasalahan pertamanya adalah peran guru vokasi. Banyak guru vokasi yang masih memaknai green skills ini secara sempit gitu. Misalnya hanya sebatas menjaga kebersihan lingkungan atau pengelolaan sampah. Belum sampai pada konteks industri hijau, efisiensi energi, atau teknologi ramah lingkungan. Permasalahan keduanya yaitu kendala implementasi. Guru menghadapi keterbatasan fasilitas praktik ramah lingkungan, minimnya pelatihan terkait green skills, serta kurikulum yang belum sepenuhnya mendukung pembelajaran berbasis keberlanjutan. Permasalahan ketiganya yaitu berkaitan dengan model pembelajaran, yang dimana pembelajaran yang masih dominan berbasis teori membuat peserta didik kurang memiliki pengalaman nyata dalam menghadapi persoalan lingkungan yang relevan dengan dunia industri. Nah, karena itu muncul pertanyaan penting, bagaimana sih guru vokasi dapat menanamkan green skills secara efektif dan pendekatan pembelajaran apa yang paling sesuai untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, berdasarkan permasalahan tadi, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan pertamanya yaitu menganalisis peran guru vokasi dalam menanamkan green skills kepada peserta didik. Guru diposisikan tidak hanya sebagai pengajar teknis, tetapi juga sebagai pembentuk nilai dan sikap dari keberlanjutan. Tujuan keduanya yaitu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi guru vokasi dalam menerapkan pembelajaran yang berorientasi lingkungan, baik dari sisi kompetensinya, fasilitas maupun kurikulum. Yaitu yang ketiga, tujuannya yaitu mendeskripsikan penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL ini sebagai salah satu strategi pembelajaran yang dinilai relevan untuk mengembangkan green skill secara konstekstual. Tujuan keempatnya yaitu menentukan media pembelajaran yang efektif, khususnya media digital yang dapat membantu guru vokasi dalam mengajarkan konsep green skills secara lebih menarik, realistis, dan juga aplikatif. Nah, dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai strategi penguatan green skills di pendidikan vokasi.
Oke, setelah apa yang dijelaskan tadi, di sini kita masuk ke poin pengertian green skill. Nah, seperti yang kita ketahui, green skill itu merupakan sebuah keterampilan hijau, yaitu merupakan seperangkat kemampuan bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana kita mengetahui tentang nilai dan sikap yang memungkinkan seseorang itu berperan aktif dalam membangun hal yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Nah, green skill ini mencakup beberapa hal seperti pengetahuan kita terhadap lingkungan, terus kesadaran kita terhadap ekologis, kemampuan kita dalam menggunakan teknologi ramah lingkungan, bagaimana mengefisiensikan energi, kemudian bagaimana apakah kita tahu tentang daur ulang dan manajemen limbah, serta pemikiran kita yang kritis dan inovatif untuk solusi berkelanjutan. Nah, green skill ini itu sangat dibutuhkan karena sekarang industri sedang menuju energi terbarukan, industri bersih dan ekonomi sirkular. Oke, di sini saya Zaskia Dwi Hafifah akan menjelaskan peran guru vokasi dan kendala pada implementasi pembelajaran green skills. Jadi, guru vokasi tidak hanya berperan sebagai pengajar teknis, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memecahkan permasalahan. Guru juga menjadi agen perubahan dengan menanamkan nilai-nilai keberlanjutan dalam setiap proses pembelajarannya. Guru vokasi juga berperan sebagai penghubung antara sekolah dan industri, khususnya dalam menerapkan praktik industri hijau ke dalam pembelajaran di kelas. Di sisi lain, guru juga menjadi perancang pembelajaran hijau melalui pembuatan proyek, modul, dan simulasi berbasis teknologi ramah lingkungan. Akan tetapi, peran tersebut belum berjalan optimal dikarenakan ada beberapa kendala, seperti pemahaman konsep green skill yang belum komprehensif, keterbatasan fasilitas, serta belum meratanya pemanfaatan media digital seperti VR dan AR. Selain itu, kurikulum belum sepenuhnya mengintegrasi green skill, dan beban administrasi guru yang tinggi juga menjadi hambatan dalam pengembangan pembelajaran yang kreatif dan berorientasi keberlanjutan. Nah, selanjutnya mengapa sih PJBL itu penting? PJBL atau Project Based Learning menjadi pendekatan yang sangat relevan dalam konteks pendidikan vokasi berbasis green skills. PJBL penting karena peserta didik belajar melalui pengalaman yang nyata, bukan hanya memahami konsep secara teoritis. Dalam PJBL, siswa dihadapkan pada permasalahan yang menyerupai kondisi dunia industri yang sebenarnya. Melalui PJBL, siswa tidak hanya belajar apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana sih dan mengapa suatu keputusan itu diambil, termasuk dampaknya terhadap lingkungan. Lalu selain itu PJBL secara alami mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan problem solving atau pemecahan masalah. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan industri hijau dan ekonomi yang berkelanjutan. PJBL juga membantu siswa memahami hubungan antara teknologi, industri, dan juga lingkungan. Siswa tidak juga hanya fokus pada hasil produk tetapi juga pada proses produksinya yang efisien, hemat energi, dan juga ramah lingkungan. Dengan demikian, PJBL itu bukan hanya metode pembelajaran, tetapi juga media internalisasi nilai keberlanjutan bagi peserta didik vokasi. Lalu, contoh proyek PJBL itu seperti apa sih? Nah, berikut adalah contoh konkretnya penerapan PJBL berbasis green skills. Contoh pertama yaitu adalah pembuatan prototipe alat hemat energi seperti sistem pencahayaan otomatis berbasis sensor atau perangkat listrik dengan konsumsi daya yang rendah. Proyek ini melatih siswa memahami efisiensi energi secara langsung. Lalu juga contoh keduanya yaitu adalah perancangan sistem daur ulang limbah sederhana, baik limbah plastik, kertas maupun limbah hasil praktik yang bengkel misalnya. Melalui proyek ini tuh siswa belajar manajemen limbah dengan konsep yang ekonomi sirkuler. Contoh berikutnya yaitu ada perancangan produk yang ramah lingkungan atau green product yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Nah, green product ini tuh siswa jadi tidak hanya berpikir teknis tetapi juga sosial dan juga lingkungan. Selain itu, siswa dapat melakukan simulasi manajemen sampah sekolah yang dimana mereka menganalisis permasalahan nyata di lingkungan sekolah dan merancang solusi berkelanjutan. Terakhir, siswa dapat melakukan studi efisiensi energi di ruang praktik seperti mengukur penggunaan listrik dan juga merancang strategi penghematan energi berbasis data. Media pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk mendukung pembelajaran green skill antara lain ada VR atau virtual reality, AR atau augmented reality, e-modul interaktif, juga LMS atau learning management system seperti Google Classroom, Moodle, dan yang lainnya. Pada temuan meta-analisis terdapat beberapa poin yang penting. Pertama, peran guru memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan green skill siswa. Guru yang kompeten dan memiliki kesadaran keberlanjutan mampu membentuk siswa yang lebih peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, peran guru sangat menentukan keberhasilan penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Kualitas dan perencanaan pendampingan guru berpengaruh langsung pada hasil proyek yang dikerjakan siswa. Yang ketiga, PJBL terbukti memiliki pengaruh yang kuat dan konsisten dalam mengembangkan green skill, karena siswa terlibat langsung dalam penyelesaian masalah nyata. Dan yang keempat, PJBL berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara guru dan pencapaian green skill siswa.
Artinya, peran guru akan menjadi lebih efektif apabila didukung dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, selanjutnya ke kesimpulan keseluruhan. Sebagai kesimpulan dari seluruh pemaparan dari kelompok kami, terdapat beberapa poin utama yang dapat kami tarik, yaitu guru vokasi merupakan aktor kunci dalam keberhasilan pendidikan keberlanjutan ini. Kompetensi dan juga peran aktif guru sangat menentukan keberhasilan penanaman green skills pada peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL juga terbukti efektif dalam mengembangkan green skills karena memberikan pengalaman belajar yang autentik, kontekstual, dan juga relevan dengan dunia industri. Lalu penggunaan media pembelajaran digital seperti VR, IR, e-modul interaktif, dan juga LMS mampu memperkuat implementasi pembelajaran hijau serta menciptakan proses pembelajaran yang lebih inovatif dan juga ramah lingkungan. Namun, tantangan terbesar itu masih terletak pada keterbatasan pelatihan guru dan juga fasilitas hijau, yang dimana karena itu dibutuhkan juga sinergi antara guru, sekolah, pemerintah, dan juga industri. Nah, dengan mengintegrasikan guru yang kompeten, pembelajaran berbasis proyek yang bisa dibilang bermakna, serta juga dukungan media digital, pendidikan vokasi ini diharapkan bisa mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja, adaptif terhadap perubahan industri, dan juga tentunya peduli terhadap lingkungan. Nah, berdasarkan temuan dan juga kesimpulan yang telah kami paparkan sebelumnya, maka penelitian ini juga dapat memberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak. Yang pertama itu ada kepada guru vokasi. Rekomendasinya yaitu ditujukan sebagai guru itu sebagai pelaksana utama pembelajaran di kelas, yang diharapkan juga dapat meningkatkan kompetensi terkait green skills ini, khususnya melalui pelatihan, workshop, atau pengembangan diri yang berfokus pada isu keberlanjutan dan juga industri hijau. Selain itu juga guru perlu mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam tugas atau proyek pembelajaran sehingga peserta didik tidak hanya memahami materinya secara teknis tetapi juga dapat paham gitu terhadap dampak lingkungan dari praktik kejuruan yang mereka pelajari. Lalu juga guru dapat dianjurkan juga ini untuk memanfaatkan media digital secara kreatif seperti e-modul interaktif, LMS, maupun simulasi berbasis VR atau IR agar pembelajaran green skill ini menjadi lebih kontekstual dan juga menarik bagi peserta didik. Dan selanjutnya ada rekomendasi kepada sekolah vokasinya nih, yaitu sekolah perlu mulai mengembangkan atau memperkuat fasilitas pendukung pembelajaran hijau seperti laboratorium hijau atau ruang praktik yang lebih ramah lingkungan. Selain itu juga sekolah disarankan untuk bisa mengintegrasikan green skill secara eksplisit dalam kurikulum, yang dimana sehingga nilai keberlanjutan itu tidak hanya menjadi tambahan tetapi juga bisa menjadi bagian inti dari proses pembelajaran tersebut. Sekolah juga bisa membangun kerjasama dengan industri hijau, yang dimana peserta didik itu dapat mendapatkan gambarannya terkait penerapan green skill di dunia kerja serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan industri. Nah, selanjutnya ada rekomendasi nih untuk pemerintah, yaitu pemerintah diharapkan dapat menyusun roadmap greening, technical and vocational educational and training yang sebagai panduan nasional dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis keberlanjutan, yang dimana selain itu diperlukan juga program pelatihan nasional bagi guru vokasi yang berfokus pada green skills dan juga pembelajaran berbasis proyek atau PJBL tadi. Nah, pemerintah juga diharapkan dapat mendukung digitalisasi sekolah vokasi baik melalui penyediaan infrastruktur maupun pengembangan konten pembelajaran digital yang relevan dengan industri hijau. Nah, sebagai penutup dari pemaparan ini, kami ingin menegaskan kembali poin utama dari presentasi kami, yaitu transformasi pendidikan vokasi menuju green economy merupakan sebuah kebutuhan, bukan lagi pilihan. Perubahan arah industri global menuntut lulusan vokasi yang tidak hanya terampil secara teknis, tapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, dalam konteks ini tuh, guru vokasi menjadi kunci utama perubahan sebetulnya, yang kompeten dan juga adaptif, dan juga memiliki pemahaman green skill yang baik akan mampu menanamkan nilai keberlanjutan secara efektif kepada peserta didiknya. Lalu pembelajaran berbasis proyek atau PJBL ini menjadi pendekatan yang sangat relevan karena memberikan pengalaman belajar yang bermakna tadi, yaitu kontekstual dan juga menyerupai dunia industri yang sebenarnya. Lalu dukungan media digital juga berperan penting sekali dalam memperkaya pengalaman belajar, sekaligus mendukung pembelajaran yang lebih inovatif dan juga ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu, transformasi pendidikan vokasi menuju green economy ini harus dimulai dari sinergi antara guru yang kompeten, lalu juga pembelajaran berbasis proyek yang bermakna yang tadi sudah dijelaskan, serta dukungan media digital yang memadai tentunya, agar mampu menghasilkan lulusan vokasi yang bisa dibilang siap kerja, adaptif, dan juga peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.